Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amal ibadah kita itu ada dua jenis. Ada yang disebut dengan amal sir, amal yang dilakukan secara diam-diam, atau amal yang dilakukan secara rahasia, amal yang dilakukan sembunyi-sembunyi, itu namanya amal sir. Yang kedua, amal jahar. Amal jahar itu amal yang dilakukan secara tampak, dilakukan dengan cara dilihat orang lain, dilakukan secara terbuka, dilakukan di depan ramai manusia, atau disebut juga dengan alaniyah. Kedua jenis amal ini sama-sama punya kebaikan. Tetapi kalau kita mau mengukur amal solih yang akan kita bawa pulang ke akhirat itu, maka lihatlah seberapa banyak amal sir kita. Karena amal jahar atau amal yang tampak itu biasanya sudah habis digerus oleh apresiasi manusia, sudah habis dipakai untuk pujian-pujian dari manusia. Ketika kita melakukan satu kebaikan, lalu kita posting, lalu kita upload, lalu kita story, lalu kita update di status, maka pahala dari amal itu terkadang sudah banyak berkurang. Berkurang karena pujian manusia, berkurang karena apresiasi manusia, berkurang karena ada materi atau keuntungan dunia yang kita dapatin. Banyak hal yang bisa mengurangi pahala-pahala dari amal jahar kita, pahala-pahala dari amal yang tampak yang kita lakukan. Sehingga kalau kita mau mengukur diri kita itu sudah siap belum pulang ke Allah, udah siap belum untuk bertemu dengan Allah, maka ukurlah amal sir kita, amal yang rahasia di antara amal-amal kita. Dan amal sir atau amal rahasia ini juga menjadi amal yang paling disukai oleh Allah, karena dia bisa dibilang adalah amal yang paling ikhlas di antara amal yang kita lakukan. Amal yang paling ikhlas di antara amal yang kita lakukan. Makanya sekarang kita coba hitung-hitung deh. Kita coba hitung-hitung di antara sekian banyak amal kita di bulan Ramadan, berapa persen amal yang kita lakukan yang tidak diketahui orang siapapun, dan berapa persen yang diketahui banyak orang. Rasa-rasanya kalau saya pribadi juga kayaknya lebih banyak amal yang diketahui orang daripada yang tidak diketahui orang. Untuk itu kita coba di bulan Ramadan kali ini saya pengen ngajak teman-teman semuanya, para viewer, para followers, terutama para sahabat Halalpedia juga, yuk coba kita belajar di bulan Ramadan tahun ini memperbanyak amal sir. Kalau amal jahar itu kayak sholat taraweh, kan banyak orang yang lihat. Sholat 5 waktu pasti dilihat orang, gak mungkin enggak. Sholat Jumat, berbuka puasa di masjid, tadarus di masjid, itu kan dilihat orang. Nah, apa yang udah kita lakukan yang dilihat orang lain itu kadang pahalanya udah gak utuh lagi, udah gak 100%. Mungkin ada yang tinggal setengah, ada yang tinggal 10%, bahkan ada yang udah habis karena kita merasa nyaman dengan pujian orang lain. Nah, sekarang kita coba belajar di bulan Ramadan ini memperbanyak amal sir, rahasia antara kita dengan Allah saja, dan itu romantis banget. Kita harus punya banyak amal rahasia antara kita dengan Allah. Kalau bisa bahkan orang terdekat kita aja nggak tahu, pasangan kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, sahabat kita nggak tahu, apalagi netizen, followers kita nggak tahu. Jangankan orang yang jauh, orang terdekat dengan kita aja nggak tahu amal itu. Kalau bisa kita perbanyak amal kayak gitu selama bulan Ramadan. Sehingga dengan kita punya beberapa amal-amal seperti itu di bulan Ramadan, kita tuh punya amalan yang mudah-mudahan utuh gitu, nggak terganggu oleh
ucapan manusia, nggak terganggu oleh apresiasi dan pujian manusia. Dia utuh sebagaimana kita melakukannya, maka sebanyak itulah kita akan bawa pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu para ulama itu karena saking solehnya mereka ya, mereka itu menyempatkan waktu-waktu khusus, terutama di sepertiga malam terakhir, karena itu adalah waktu yang tidak terganggu oleh manusia. Waktu sepertiga malam itu tidak akan ke-distract oleh manusia, tidak akan tercampur dengan kebutuhan dan apresiasi manusia. Mereka menyempatkan sepertiga malam terakhir itu hanya untuk Allah. Sepertiga malam terakhir itu adalah amal rahasia antara mereka dengan Allah. Dan kemudian nanti masih ada lagi beberapa amalan-amalan lain yang mereka sisakan hanya antara mereka dengan Allah. Tidak ada manusia yang tahu tentang amalan itu. Sehingga sampai mereka merasa kalau misalnya ada di antara amalan itu yang diketahui oleh manusia, mereka merasa sedih. Kalau di antara amalan itu ada yang ketahuan kemudian dipuji, mereka merasa sedih. Kenapa mereka merasa sedih? Karena amalan itu udah nggak lagi sir. Amalan itu udah nggak lagi rahasia. Amalan itu udah nggak lagi spesial karena sudah bercampur dengan penghargaan dari manusia. Jadi kalau bedanya ulama dulu dengan kita, kalau ulama dulu kalau amalannya ketahuan mereka sedih. Kalau kita, kalau amalannya nggak diketahui orang, kita sedih. Nah ini yang membedakan amalan kita dengan amalan orang-orang soleh sebelum kita. Makanya sekarang kita coba belajar untuk self-awareness, kembalikan lagi kesadaran kita bahwa ternyata bekal untuk pulang ke Allah itu bukan amal yang tampak, tapi bekal untuk pulang ke Allah itu adalah amal yang tidak tampak. Sekarang kita ukur udah berapa banyak amalan-amalan yang kita lakukan dan tidak tampak oleh manusia. Kita coba ukur kira-kira tilawah kita itu semuanya diposting atau enggak. Jangan semuanya diposting. Jangan semuanya tahu oleh orang lain. Kalau bisa bahkan pasangan kita aja nggak tahu. Kita tilawah di waktu yang kita bisa menyendiri. Nggak harus malam hari juga. Kita mungkin pas lagi di jalan, kita pas lagi sendirian, kita bisa lanjutin tilawah kita sehingga manusia tidak mengetahui seberapa banyak bacaan kita dalam satu hari. Seberapa banyak bacaan kita dalam satu hari. Begitu juga dengan zikir. Kita punya zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kita punya zikir-zikir yang kita rahasiakan. Berapa ribu kali kita membaca zikir itu dalam sehari. Orang lain nggak tahu. Kita jaga itu. Begitu juga dengan solawat. Solawat misalnya kita bersolawat kepada Nabi sehari 100 kali sebelum tidur. Usahakan itu nggak diposting. Usahakan itu nggak dikasih tahu ke siapapun. Kalau ada yang nanya, misalnya orang di rumah kita nanya lagi ngapain sih? Usahakan cari jawaban supaya kita tidak membocorkan rahasia antara kita dengan Allah. Itu tuh penting banget. Itulah yang menjadi andalan seorang hamba untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang hidup di era sosial media. Rasa-rasanya di zaman kita sekarang udah sedikit sekali amal sir yang tersisa yang kita lakukan. Hampir sebagian besar dari amal yang kita lakukan itu udah kita kasih tahu kepada makhluk. Kita posting di sosial media, udah kita posting, kita nunggu lagi like. Aduh, like-nya sedikit, kita kecewa. Padahal semakin sedikit like-nya, berarti semakin sedikit orang yang tahu. Semakin sedikit view-nya, semakin sedikit orang yang tahu. Berarti semakin sedikit orang yang tahu, semakin sedikit orang yang menghargai kita, berarti semakin besar porsi Allahnya. Bagian Allahnya semakin besar. Sehingga kita harusnya merasa bahagia. Kalau perlu nggak usah diposting. Memang nggak semua amal yang diposting itu dilarang. Saya juga nggak posting. Kadang saya ngeposting tilawah, ceramah, kemudian kegiatan-kegiatan dakwah sengaja saya posting. Kenapa? Karena itu bagian dari dakwah dan syiar. Tetapi saya nggak mau semua yang saya lakukan itu harus diposting. Nggak mau. Kenapa? Habis pahalanya. Jadi kalau kita beramal, kemudian amal itu kita posting, setelah kita posting kita tunggu berapa like-nya, kita tunggu berapa view-nya, kita tunggu berapa komennya,
dan kita merasa bahagia ketika semakin banyak viewer, kita merasa bahagia ketika semakin banyak komen, berarti kita hanya mengharapkan penghargaan dan balasan dari manusia. Di situ kita nggak pernah belajar ikhlas. Kalau mau belajar ikhlas, kita justru bahagia kalau tidak ada yang tahu. Kalau belajar ikhlas, kita justru bahagia kalau nggak ada yang puji. Ketika kita melakukan satu kebaikan, baik itu kepada keluarga nggak memuji kita, kita harus bahagia. Ketika pasangan kita nggak menghargai kita, kita harus bahagia. Ketika pasangan kita nggak menyebut-nyebut kebaikan kita, kita harus bahagia. Seorang suami siang malam bekerja mencari nafkah buat istrinya, buat anaknya, dia kasih nafkah. Setelah bertahun-tahun dia menafkahi keluarga, istrinya sama sekali nggak pernah menyebut-nyebut kebaikan suami di depan mertua, di depan saudara ipar, di depan keluarga besar. Itu tuh jangan bikin kita sedih. Kenapa? Karena ketika dia nggak menghargai, berarti kita memberikan bagian yang besar agar Allah sendiri yang menghargai amal kita. Itu namanya belajar ikhlas. Dan salah satu cara belajar ikhlas itu adalah dengan melakukan amalan rahasia atau amal sir. Jadi bulan Ramadan ini saya pengen ngajak teman-teman dengan kegiatan tawadu ini ya, tanya jawab bersama Ustadz bersama dengan Halalpedia. Yuk kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan rahasia antara kita dengan Allah. Kalau tahun-tahun kemarin kita udah sering Ramadan antara kita dengan manusia, buka puasa bersama, bukber, kemudian ngabuburit, kemudian taklim, kemudian tadarus, kemudian taraweh, kemudian kegiatan sosial, kemudian apalagi banyak amal-amal yang kita lakukan dengan manusia di tahun-tahun yang sebelumnya. Coba tahun ini, harusnya sih dari tahun kemarin Kak Buni, karena kita dalam kondisi pandemi, jadikan Ramadan rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kayak gitu, kita sedang belajar ikhlas, tidak tergantung kepada pujian manusia, nggak terusik dengan celaan manusia, nggak terusik dengan sedikitnya viewer, nggak terusik semangat kita dengan ketika kita cuma sendiri. Nah, disitulah kita termasuk diantara hamba-hamba yang mukhlisin alahuddin, orang yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita memperbanyak amal sir di bulan ini, terutama di sepertiga malam terakhir, dan puncaknya nanti ada di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan.